Desain unit kontrol atau hardware dan mikroprogrammer atau durasi atau dalam arsitektur komputer atau CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu satu unit aritmatika dan logika atau ALU, unit kontrol atau kontrol unit CPU. Unit kontrol bertugas mengatur jalannya instruksi, memberikan sinyal kontrol ke ALU, register, memori, dan perangkat lainnya. Cara CPU diimplementasikan ada dua, yaitu satu, hardware control unit atau microprogrammer control unit. Apakah unit kontrol? Yaitu unit kontrol adalah bagian CPU yang mengambil instruksi dari memori, menerjemahkan instruksi tersebut, menghasilkan sinyal kontrol untuk menjalankan instruksi, mengatur urutan kerja ALU atau register dan bus. Unit kontrol sangat menentukan kecepatan CPU, fleksibilitas desain, kemudahan menambah instruksi baru. Hardware control unit. Pengertian hardware control adalah untuk unit kontrol yang dihubungkan dengan menggunakan rangkaian logika tetap. Yang pertama itu gerbang logika atau AND, OR dan NOT atau flip-flop atau decoder atau counter. Semua sinyal ini kontrol dihasilkan langsung dari perangkat keras dan bukan melalui memori. Cara kerjanya ialah instruksi masuk atau instruction dekor mengoperasikan menjadi sinyal logika, rangkaian logika menghasilkan sinyal kontrol. Sinyal dikirimkan ke ALU atau register dan lain-lain. Semua ini sangat secara langsung dengan cepat. Kelebihan hardware control sangat cepat untuk CPU atau high performance, latensi rendah, efisiensi sinyal tinggi. Kekurangan hardware control adalah satu, unit dimodifikasi, dua, menambahkan instruksi baru unit, tiga, debugging sulit, empat, jika ada bug harus mengganti perangkat keras. Contoh penggunaan CPU generasi 5. Yang pertama, CPU generasi lama. Yang kedua, komputer hingga program tertentu. Proses RISC atau beberapa implementasi RISC menggunakan hardware control untuk kecepatan. Microprogrammer atau contoh atau kontrol. Microprogrammer atau kontrol menggunakan micromap yang disimpan di dalam memori kecil bernama kontrol memori. Instruksi tingkat mesin dijalankan melalui serangkaian microinstructions yang membentuk microprogrammer. Cara kerja: satu, CPU mengambil instruction. Yang kedua, instruction mengarahkan pada alamat microprogram tertentu. Microinstruction dibaca dari kontrol memori. Setiap microinstruction menghasilkan sinyal kontrol. Yang kelima, microprogram berjalan seperti program kecil di dalam CPU. Jadi, CPU bekerja seperti software kecil yang berada di dalam hardware. Kelebihan microprogrammer kontrol adalah mudah dimodifikasi. 2. Instruksi baru bisa ditambahkan hanya dengan mengubah microdata. Lebih fleksibel, lebih mudah debugging, cocok untuk CPU CISC yang punya banyak instruksi kompleks. Kekurangan microprogrammer kontrol: 1. Lebih lambat dan dari hardware, membutuhkan memori tambahan atau kontrol memori. Contoh penggunaan prosesor atau CISC misalkan arsitektur x86, sistem dengan banyak instruksi kompleks. 3. CPU modern yang memerlukan fleksibilitas dan kompleksitas.
Perbandingan hardware vs microprogrammer. Aspek hardware ialah sangat cepat, microprogrammer atau lambat, fleksibilitas rendah, sangat tinggi, kemudahan modifikasi atau hardware sulit. Microprogrammer sangat mudah, kompleksitas desain atau tinggi pada instruksi kompleks, lebih mudah untuk instruksi kompleks. Umumnya digunakan pada RISC atau CISC, biaya pemakaian tinggi hardware, rendah software. Dari materi kita dari materi hari ini, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, dipersilahkan. Jika tidak, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Unit control adalah bagian penting yang mengatur jalannya instruksi pada CPU.